Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita luangkan waktu sebentar untuk mengucapkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng di channel Cantika Story agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh hati seperti ini. Pernahkah kalian bertanya, mengapa ada wanita yang terpaksa menjual kehormatan demi menyambung hidup? Pernahkah kalian membayangkan bahwa di balik senyum seorang wanita malam, ada air mata yang mengalir di setiap sujud malamnya? Dan, mungkinkah seorang wanita yang tenggelam dalam gelap bisa dipinang oleh seorang lelaki soleh, bangsawan, dan terhormat? Langit malam di Doha, Qatar, tak pernah benar-benar gelap. Lampu-lampu kota bersinar seperti tak tahu lelah. Di antara lorong pertokoan mewah dan jalanan ramai para pekerja migran, ada seorang wanita muda yang melangkah lambat. Namanya Sari. Usianya baru 23 tahun. Ia berasal dari Pekalongan, kota kecil di Jawa Tengah. Sari berdiri di pojok jalan Alsat, mengenakan gaun merah yang murahan, tapi berusaha terlihat mahal. Wajahnya sudah dipoles, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan luka. Buruan, Sari, pelanggan langgananmu nunggu. Katanya minta yang bisa ngobrol. Ujar Lisa, rekan kerja sesama wanita hiburan, sambil menyulut rokok. Sari mendesah pelan. Aku capek, Lis. Capek pura-pura bahagia. Lisa tertawa pendek. Kita bukan di Indonesia, Sar. Di sini, yang lemah mati lebih dulu. Sari berjalan menuju mobil hitam yang berhenti di pinggir trotoar. Tapi sebelum ia mengetuk jendela, seorang pria berjubah putih berdiri tak jauh dari sana, memperhatikannya. Sorot matanya dalam. Tidak seperti pelanggan biasa. Anti-Min Indonesia? Tanya pria itu, suaranya halus. Sari mengerutkan kening. Iya. Kenapa? Aku Amir, katanya, lalu menunduk sedikit sopan. Aku cuma ingin bicara. Tapi bukan seperti yang kamu kira. Sari memandang curiga. Pria ini berbeda. Ia tidak menawar. Tidak memaksa. Tidak juga menatap tubuhnya seperti pria lain. Malam itu, mereka hanya bicara selama 2 menit. Amir tak membawa dompet. Tak menawarkan uang. Tapi ucapannya terngiang-ngiang saat Sari kembali ke penginapan sempitnya malam itu. Kalau kamu mau, aku bisa bawakanmu buku yang menenangkan hati. Sari memandangi langit-langit kamar. Di luar, suara kendaraan mewah masih terdengar. Tapi di dadanya ada bunyi yang berbeda. Bukan bunyi dunia, tapi sesuatu yang sejak lama ia kubur. Harapan. Hari-hari berikutnya, Sari menjadi seperti orang yang kehilangan arah. Tapi anehnya, bukan karena luka. Justru karena sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Qatar. Rasa penasaran. Rasa damai yang menggoda hati. Malam itu, seperti biasa, ia duduk di bangku kayu dekat lorong pertokoan. Lisa masih dengan gaya lamanya, melambai pada mobil yang melambat. Tapi Sari menunggu seseorang. Seseorang yang tidak menawarkan uang, tapi sepotong perhatian. Dan benar saja, Amir datang. Masih dengan jubah putih bersih, dan tangan yang membawa tas kecil. Ini, katanya sambil menyerahkan sebuah buku lusuh berbahasa Indonesia. Terjemah Al-Quran. Aku nggak biasa baca begini, kata Sari ragu. Tak apa. Pelan-pelan saja. Mulailah dari kisah Yusuf. Itu tentang kehormatan yang diuji, dan kesabaran yang menang. Malam itu mereka duduk di taman kecil dekat stasiun metro. Tanpa menyentuh. Tanpa suara bising. Hanya 2 manusia, yang bicara dari hati ke hati. Kenapa kamu peduli padaku? Tanya Sari pelan, menatap ujung sepatunya. Karena ibuku pernah sepertimu. Sari menoleh cepat. Matanya membesar. Ibuku mantan wanita malam.
dan tidak ada satupun orang yang menyelamatkannya, sampai akhirnya ia meninggal dalam tangis, tanpa pernah tahu rasanya dicintai karena Allah. Sari terdiam. Udara malam tiba-tiba terasa berat. Setelah malam itu, Amir selalu datang, membawakan buku kecil, atau hanya sekotak kurma. Kadang, hanya untuk duduk dan menatap langit sambil berkata, "Sari, kita ini tamu di dunia. Tapi banyak dari kita lupa pulang." Sari mulai berubah. Ia berhenti menerima pelanggan. Bukan karena sudah merasa bersih, tapi karena hatinya mulai ingin sembuh. Ia pindah dari tempat kos lama, menyewa kamar kecil dekat warung makan milik sesama orang Indonesia. Ia bekerja di sana, mencuci piring dan menyapu lantai. Lisa marah. "Kau pikir kerja beginian cukup buat hidup?" Sari hanya tersenyum. Cukup untuk merasa tenang. Setiap malam, Amir masih datang. Tapi kini mereka bertemu bukan di lorong gelap, melainkan di masjid kecil belakang pasar. Sari duduk di saf paling belakang, mendengarkan ceramah dengan air mata menetes. Suatu malam, saat gerimis turun, Amir tak datang. Sari menunggu hingga larut, tapi tak ada bayangan jubah putih itu. Hatinya gelisah. Ada sesuatu yang hampa. Lebih hampa dari semua malam kelam di masa lalunya. 1 minggu berlalu. Lalu 2. Amir tak juga muncul. Sari kembali membuka lembaran Al-Quran yang diberi Amir. Dan di sana, terselip sehelai kertas kecil bertuliskan tangan. "Jika suatu hari aku menghilang, jangan berhenti berjalan. Karena sesungguhnya, yang menuntunmu bukan aku, tapi Allah." Sari tidak lagi mencarinya. Tapi tiap malam, ia tetap datang ke masjid kecil itu. Duduk di tempat biasa. Membawa harapan yang ia gantungkan bukan lagi pada Amir, tapi pada jalan baru yang mulai ia yakini, jalan kembali kepada Allah. Namun, ada malam di mana rindu tak bisa ditahan. Sari memberanikan diri bertanya kepada seorang imam tua yang mengenal Amir. Lelaki itu tersenyum samar. "Amir, kau pasti maksud pemuda keturunan bangsawan dari keluarga besar Al-Fayez itu. Ia memang suka menyamar dan berbaur dengan orang kecil." "Keluarga bangsawan?" tanya Sari terkejut. Ia cucu dari syekh besar, ayahnya pengusaha ternama. Tapi Amir sejak ibunya wafat, ia sering menghilang. Banyak yang tak tahu, kalau ia lebih suka berada di antara orang-orang yang terbuang. Sari terduduk. Nafasnya tercekat. Tak pernah ia bayangkan, pria yang begitu sederhana itu menyimpan darah keturunan terpandang. Ia merasa semakin jauh dari layak. Ia hanyalah wanita yang pernah dijual lelaki-lelaki asing. Seorang yang pernah dicibir langit. Hari-hari terus berganti. Sari mulai menghafal ayat-ayat pendek. Ia rajin membantu ibu-ibu tua di dapur masjid. Ia menulis puisi di buku lusuhnya tentang rindu pada lelaki yang pernah mengajaknya kembali kepada Allah. Hingga pada suatu siang yang terik, saat ia sedang membersihkan meja kantin, seorang pria tinggi tegap datang. Ia mengenakan pakaian resmi, lengkap dengan peci putih dan sorban kecil di bahu. Itu Amir. Wajahnya tampak lebih bersih, lebih bercahaya. Tapi sorot matanya tetap sama. Hangat, menenangkan. "Maaf, aku pergi terlalu lama," katanya pelan. Sari hanya menatap tanpa suara. "Aku harus menjelaskan sesuatu. Aku dijodohkan." Kata itu menghantam dada Sari. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya mengangguk pelan. "Barakallah, semoga lancar, Amir." Amir menatapnya lekat. Lalu berkata, "Tapi aku menolak. Karena calon pilihan mereka bukan kamu." Sari membeku. "Aku ingin yang membersamai perjalanan akhirku adalah seseorang yang tahu luka, tahu gelap, dan tahu bagaimana rasanya menggantungkan hidup hanya kepada Allah." "Amir, aku tidak pantas." Suara Sari bergetar. "Kau lebih dari pantas. Justru karena kau tahu bagaimana rasanya dicintai dunia, lalu dibuang. Karena itu kau tahu betapa berharganya cinta yang datang dari Allah." Amir pergi lagi sore itu. Tapi kali ini,
bukan untuk menghilang. Malamnya, seseorang datang ke warung kecil tempat Sari bekerja. Seorang wanita parubaya dengan pakaian sederhana tapi anggun. Ia membawa baki perak dan sebuah amplop. Aku Ibu Amir. Anakku ingin menikahimu. Tapi bukan tanpa izinku. Maka izinkan aku mengenalmu bukan sebagai wanita masa lalu, tapi calon menantu yang mulia. Air mata Sari tak bisa dibendung. Pagi itu langit Doha berwarna pucat. Awan-awan tipis seperti melayang rendah. Seolah tahu ada yang sedang bergetar di bumi. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Sari duduk bersimpuh di depan seorang wanita yang sebelumnya hanya ia kenal lewat nama besar. Ibu Amir. Wanita itu tidak membawa emas, tidak juga kemewahan khas keluarga bangsawan. Hanya sekotak kurma ajwa, sebungkus kain putih, dan senyum yang tulus. Kau tahu, nak, ucap sang ibu lembut sambil menggenggam tangan Sari. Aku dulu tidak setuju Amir sering keluar malam. Tapi setelah aku tahu untuk apa dia pergi, aku menangis. Bersyukur, karena Allah masih menitipkan jiwa yang peduli pada orang yang tersisihkan. Sari menunduk. Air matanya jatuh di atas telapak tangan Ibu Amir. Saya takut saya bukan wanita baik. Suara Sari lirih, nyaris tak terdengar. Kau salah. Justru karena kau bertobat, kau jauh lebih baik dari mereka yang merasa sudah cukup. Amir butuh istri, bukan dari keturunan bangsawan, tapi dari hati yang sudah pernah jatuh lalu kembali bangkit. 3 hari kemudian, Sari menerima undangan dari keluarga Al-Fayez. Bukan undangan pesta, tapi undangan untuk berbincang secara keluarga. Ia datang mengenakan abaya hitam yang sangat sederhana. Hanya 1 jarum kecil di kerudungnya, dan wajah polos tanpa riasan. Di ruangan luas dengan lampu gantung besar, Sari duduk di tengah. Di seberangnya, duduk 7 lelaki berpakaian resmi, termasuk ayah Amir yang dikenal sebagai pebisnis besar. Suasana hening. Hingga suara dalam dan tegas berkata, apakah kau benar wanita yang menyentuh hati anakku? Sari hanya mengangguk. Tak ada kalimat yang cukup menggambarkan perasaannya saat itu. Amir menolak 3 perempuan yang kami pilih. Tapi demi kamu, dia berani berdiri sendiri. Katanya, kamu adalah jawaban dari doanya, bukan dari silsilah keluarganya. Sari menggigit bibir bawahnya, menahan tangis. Lalu dari pintu samping, Amir masuk. Dengan langkah tenang, ia duduk di samping ayahnya. Menunduk. Dan dengan suara lirih, tapi jelas, ia berkata, Ayah, Ibu, semua yang saya hormati. Saya mohon restu. Saya ingin menikahi wanita yang pertama kali membuat saya menangis karena takut ia akan kembali ke jalan gelap, bukan karena cinta biasa, tapi karena saya ingin dia menjadi cahaya bagi keturunan kita kelak. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Ayah Amir menghela napas, lalu tersenyum. Bismillah. Jika ini pilihanmu karena Allah, kami restui. Dan jika nanti kau tersakiti, jangan salahkan siapapun, selain cinta itu sendiri. Sari keluar dari rumah itu dengan langkah gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena hatinya tahu, ia tidak sedang bermimpi. Lamaran itu nyata. Bukan dari seorang pria malam, tapi dari seorang lelaki yang pernah duduk di sisi langit, lalu turun menyapa gelapnya hatinya, dan menariknya kembali menuju cahaya. Hari itu datang dengan perlahan, seperti pagi yang malu-malu membuka tirai fajar. Doha masih hangat meski mentari belum sepenuhnya naik. Di sebuah rumah mungil milik komunitas Indonesia, Sari berdiri di depan cermin. Mengenakan gamis putih sederhana, tanpa renda mewah, tanpa mahkota, tanpa perhiasan mencolok. Tapi wajahnya bercahaya, seperti bunga yang mekar setelah musim kering terlalu panjang. Cantik banget kamu, Sar, kayak bukan kamu yang dulu, bisik Mbak Rini, tetangga kamar kosnya dulu, sambil membantu merapikan hijab Sari. Sari tersenyum. Matanya berembun. Aku juga kadang gak percaya. Apa benar ini takdirku? Di masjid kecil yang dulu menjadi saksi pertemuan mereka, Amir menunggu dengan tenang. Dikelilingi para kerabat dan sahabat, ia duduk bersila.
Tangan menggenggam tasbih kayu kecil yang ia beli di Makkah setahun lalu. Ayahnya, yang dulu keras kepala, kini duduk di sampingnya. Bahkan tak sedikit pun menampakkan ragu. Ia sudah kalah oleh keyakinan anaknya, dan lebih-lebih oleh keteguhan hati seorang wanita yang pernah hina tapi kini bersinar. Akad dimulai. Suara saksi terdengar tegas. Lantunan ijab kabul mengalun. Dan dalam satu kalimat suci, nasib Sari berubah. Saya terima nikahnya Sari binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Sari menangis. Bukan tangisan malu, tapi tangisan syukur. Beberapa hari setelah pernikahan, Amir membawa Sari ke sebuah rumah yang tak besar, tapi hangat. Ia tak memilih istana keluarganya. Ia ingin memulai dari sederhana. Dari nol. Seperti cinta mereka yang tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari saling menyembuhkan. Kenapa kita nggak tinggal di rumah besarmu? Tanya Sari saat pertama malam. Karena cinta bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menjaga rasa. Rumah ini cukup untuk kita dan doa-doa malam kita. Malam itu, Sari menggelar sajadah. Ia berdiri di belakang Amir yang mengimami. Dalam sujud panjangnya, Sari terisak. Untuk pertama kalinya, ia merasa sujudnya layak di hadapan Allah. Dan setelah salam terakhir, Amir berbalik, menggenggam tangan istrinya dan berbisik. Kita tidak pernah tahu siapa jodoh kita. Tapi jika Allah yang mempertemukan, maka tidak ada masa lalu yang bisa memisahkan. Di luar rumah mereka, bulan bulat menggantung di langit Doha. Terang, damai, seolah ikut bersaksi bahwa cinta yang lahir dari luka bisa tumbuh menjadi bahagia jika Allah menghendaki. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti musim semi bagi Sari. Setiap pagi, Amir menyeduhkan teh mint hangat, lalu membacakan satu ayat Al-Quran sebelum mereka mulai aktivitas. Sari mencatat, menghafal, dan perlahan memahami bahwa cinta yang tumbuh dalam bingkai iman tak sama dengan cinta dunia yang ia kenal dahulu. Namun, semakin dalam ia mencintai Amir, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul di hatinya. Siapa sebenarnya lelaki itu? Mengapa ia begitu tenang dalam setiap langkahnya? Dan apa rahasia besar yang masih ia sembunyikan? Suatu malam, ketika hujan ringan membasahi kaca jendela rumah kecil mereka, Sari membuka lemari Amir. Ia berniat melipat ulang jubah yang belum tersusun. Tapi di sana, di balik lipatan jubah putih itu, ia menemukan sebuah map tebal berisi dokumen, surat, dan foto-foto. Satu foto membuat napasnya tercekat. Amir berdiri bersama para tokoh agama dan menteri negara Qatar. Di bawahnya tertulis, Forum Internasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Sari gemetar. Tangannya bergetar saat mengambil secarik surat yang terselip di dalam map. Untuk Amir bin Khalid Al-Fayez. Dengan ini, ditetapkan sebagai duta resmi dalam gerakan penyelamatan wanita korban perdagangan manusia di wilayah Teluk. Langkah Amir terdengar dari arah dapur. Sari buru-buru menutup lemari. Tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan kebingungan. "Kau duta penyelamatan?" tanya Sari lirih. Amir terdiam. Ia menatap mata istrinya dalam-dalam, lalu duduk di depannya. "Aku tidak ingin kau mencintaiku karena gelarku, Sar. Aku ingin kau mencintaiku karena caraku mencintaimu, bukan karena siapa aku." Sari memejamkan mata. Hatinya diliputi perasaan yang bercampur, bangga, takut, dan kagum. "Kenapa kau tidak cerita sejak awal?" "Karena dulu aku melihatmu bukan sebagai korban yang harus diselamatkan, tapi sebagai wanita yang Allah ingin angkat derajatnya lewat taubat." Sejak malam itu, Sari tahu bahwa suaminya bukan sekadar lelaki soleh, tapi juga pejuang yang mengorbankan kenyamanan dan status demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang tertindas. Dan ia, yang dulu hanya ingin menyelamatkan diri dari gelap, kini menjadi bagian dari cahaya itu. Di tiap sore, Sari menemani Amir dalam forum kecil bersama wanita-wanita yang sedang menjalani rehabilitasi. Ia mengajarkan mereka cara membuat kue, menjahit, dan bahkan membacakan puisi. "Aku dulu juga seperti kalian.
bahkan lebih hina. Tapi lihatlah, jika Allah sudah berkehendak, siapapun bisa dimuliakan. Amir dan Sari tak punya banyak harta, tapi mereka punya satu sama lain. Dan lebih dari itu, mereka punya misi. Misi untuk menunjukkan bahwa cinta sejati bukan hanya menyembuhkan luka, tapi juga menyembuhkan luka orang lain. Sore itu, udara Doha lebih panas dari biasanya. Sari duduk di balik jendela, memandang jalanan kota yang dulunya menjadi saksi gelap masa lalunya. Tiba-tiba, ingatannya melayang ke lorong sempit dekat Al-Sad, tempat pertama kali ia bertemu Amir. Tempat di mana langkah kakinya masih dipaksa dunia, belum dipandu iman. Amir, yang baru saja pulang dari forum dakwah, menatap istrinya dengan sorot mata yang lembut. "Kau rindu masa lalu?" tanyanya perlahan. Sari tersenyum tipis. "Bukan masa lalunya, tapi aku ingin kembali ke tempat itu. Tapi bukan sebagai orang yang dulu." Amir mengangguk. Ia paham. Ada luka yang tidak bisa benar-benar sembuh jika tidak disambangi. Dan ada jiwa-jiwa yang sedang merintih di sana, menunggu uluran tangan. Maka malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, Sari kembali ke tempat yang dulu ia hindari. Lorong itu tak banyak berubah. Lampu neon masih redup. Aroma parfum murahan bercampur asap rokok masih memenuhi udara. Tapi kini, ia berjalan dengan kepala tegak. Tak lagi diburu, tak lagi dibeli. Di ujung lorong, ia melihat Lisa. Ya, Lisa. Wanita yang dulu bersamanya dalam gelap, kini masih terjebak di tempat yang sama. "Sari." Lisa memicingkan mata, tak percaya. "Kamu? Ya Allah, kamu jadi apa sekarang? Kamu cantik banget." Sari mendekat, menggenggam tangan Lisa erat. "Aku bukan siapa-siapa, Lis. Aku cuma wanita yang pernah jatuh lebih dalam darimu, tapi Allah tarik aku naik. Dan aku pengen kamu juga bisa." Lisa tertawa kecil, lalu menangis. Air mata bercampur makeup luntur mengalir di pipinya. "Aku nggak punya tempat pergi. Sar, aku nggak kayak kamu. Ketemu orang baik." "Siapa bilang kamu nggak punya tempat? Rumahku terbuka. Dan hati Allah lebih terbuka dari itu semua." Malam itu, Sari membawa Lisa pulang. Amir menyiapkan makanan sederhana. Tak ada basa-basi. Tak ada canggung. Seperti sudah lama menjadi keluarga. Lisa menangis di sajadah untuk pertama kalinya. "Kalau bukan karena kamu, Sar, mungkin aku masih pikir Allah benci sama aku." Sari memeluknya, membisikkan, "Justru Allah mencintaimu. Karena itu kamu masih diberi kesempatan kembali." Beberapa bulan berlalu. Lisa mulai belajar menjahit bersama wanita-wanita binaan Sari. Di setiap latihan, Sari selalu berkata, "Dulu aku berdiri di tempat kalian. Tapi seseorang datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mendampingi. Sekarang aku ingin menjadi orang itu bagi kalian." Lorong gelap itu kini tak lagi membuatnya takut. Karena ia tahu bahkan dari tempat tergelap sekalipun, cahaya bisa tumbuh. Dan yang dulu berjalan tanpa arah kini kembali, bukan untuk jatuh, tapi untuk mengangkat. Waktu terus berjalan. Tahun berganti. Sari kini dikenal sebagai sosok yang dihormati di kalangan komunitas Indonesia di Qatar. Bukan karena masa lalunya yang kelam, tapi karena keberaniannya mengubah aib menjadi amal, luka menjadi ladang pahala. Ia mendampingi banyak perempuan yang ingin keluar dari dunia malam. Setiap kisah, setiap air mata mereka mengingatkannya pada siapa dirinya dulu. Suatu malam, di acara tahunan pemberdayaan migran wanita, Sari diminta berbicara di depan ratusan orang, termasuk para pejabat tinggi dan tokoh agama. Ia berdiri di atas podium kecil, mengenakan gamis hitam dan hijab putih bersih. Tangan Amir menggenggam erat tangan putra kecil mereka yang baru berusia 2 tahun. Bocah itu duduk tenang di pangkuan ayahnya. Matanya menatap ibunya yang bersinar di bawah cahaya lampu. Sari membuka lembaran kecil dari catatannya. Suaranya tenang, tapi menyentuh. "Saya bukan lahir dari kemuliaan.
Saya dibentuk oleh kegagalan, penghinaan, dan air mata. Tapi Allah mengutus seorang laki-laki, bukan untuk menjemput saya dengan dunia, melainkan dengan iman. Hari ini, saya berdiri bukan sebagai mantan wanita malam, tapi sebagai seorang istri, ibu, dan hamba yang ingin terus pulang kepada Allah. Seluruh ruangan hening. Beberapa wanita di barisan depan menunduk, menahan tangis. Bahkan Amir menatap istrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Usai acara, seorang wanita Arab tua datang memeluk Sari. Aku tidak mengerti sepenuhnya bahasamu, tapi aku tahu. Allah bicara lewat hatimu. Sari hanya bisa tersenyum. Semua rasa sakit yang dulu ia derita, kini tak lagi berarti. Karena dari kegelapan masa lalu, Allah menumbuhkan taman-taman cahaya dalam hidupnya. Di rumah kecil mereka, malam itu, Amir dan Sari duduk di teras. Anak mereka sudah terlelap. Langit begitu bersih. Bintang bersinar terang. Doha tenang. Amir, Sari bersuara, apa kamu pernah menyesal menikahi aku? Amir menoleh, menatap dalam-dalam wajah wanita yang telah ia perjuangkan. Tidak, Sari. Karena dari semua wanita yang kukenal, hanya kamu yang pernah berdiri di ujung kehancuran, lalu memilih kembali kepada Allah. Dan itulah wanita terbaik yang bisa kupilih untuk jadi ibu anak-anakku. Sari menunduk, menangis tanpa suara. Kisah mereka bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keteguhan. Tentang cinta yang tidak datang dalam kotak hadiah, tapi dalam luka yang disembuhkan bersama. Tentang doa-doa malam yang tak pernah sia-sia. Dan tentang satu kebenaran paling agung, bahwa siapapun yang mau kembali kepada Allah akan selalu menemukan jalan pulang. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, dari kisah ini, kita belajar bahwa siapapun kita, seburuk apapun masa lalu yang pernah kita jalani, selama nafas masih berhembus, pintu taubat dari Allah tidak pernah tertutup. Sari adalah cerminan dari banyak saudara kita yang terjatuh bukan karena mereka ingin, tapi karena keadaan menjerat mereka. Namun, Allah Maha Melihat. Allah tidak pernah menilai manusia dari masa lalunya, tapi dari niat dan langkah kakinya hari ini. Kita juga belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang indahnya wajah atau tingginya status, tapi tentang keberanian untuk menerima masa lalu membimbingnya menuju masa depan yang lebih baik. Amir tidak memilih Sari karena tubuhnya, tapi karena hatinya yang telah jatuh, hancur, lalu bangkit dan kembali kepada Allah. Bagi setiap wanita yang merasa hina karena dosa masa lalu, ingatlah, Sari dulu juga merasa tidak pantas. Tapi Allah menulis takdir yang jauh lebih indah dari yang ia bayangkan. Bahkan lebih indah dari hidup orang-orang yang mengaku suci. Dan bagi para lelaki, lihatlah Amir. Ia tidak hanya mencintai dengan kata, tapi dengan bimbingan, dengan doa, dan dengan kesungguhan untuk mengajak orang yang ia cintai berjalan menuju surga bersama. Jika Allah mampu menyatukan dua hati dari dua dunia yang sangat jauh, maka yakinlah, tak ada kehidupan yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Tak ada cinta yang terlalu kotor untuk dimuliakan, jika Allah ridho padanya. Semoga kisah ini menguatkan kita untuk lebih lembut kepada para pendosa. Karena siapa tahu mereka sedang dalam perjalanan menjadi kekasih Allah. Shollallahu ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.